Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Arif di Sanet Podcast di episode 31 ya. Di episode 31 dan hari ini saya undang orang yang luar biasa, wanita yang luar biasa, penuh inspirasi. Kemarin juga kita sudah undang wanita yang luar biasa dan kali ini beda dengan yang lain. Dan kita sambut teman saya ini Mbak Nurul Panengah, namanya Mbak Nurul Panengah kan gitu. Nama beken. Nama beken ya kan gitu. Dan beliau ini adalah bukan salah satu pimpinan dari kelurahan di Cilegon ya, di desa di kelurahan Pabean. Kelurahan Pabean. Silakan Teh Nurul disapa-sapa dulu di Sanet Podcast, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Terima kasih nih Kang Arif sudah mengundang di Sanet Podcast ya. Saya Nurul Hadiati, nama bekennya Nurul Panengah ya, Lurah Pabean. Itu mau saya tanyain itu tuh kenapa Panengah? Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Iya. Saya mau nanya nih, pertama ya, itu nama Panengah itu apa? Viralnya tuh di media sosial tuh Panengah. Iya. Apa sih itu Panengah? Jadi sebenarnya kebetulan ya, kebetulan nama suami Roni Panengah gitu. Tapi gitu. bukan karena suami, karena harusnya kan nama orang tua ya. Itu cuma untuk nama branding aja biar gampang diingat. Biar gampang diingat. Oke, berarti namanya Nurul Hadiati. Nah, ini sosok kali ini adalah beliau ini adalah Lurah Pabean ya, salah satu lurah wanita di Kota Cilegon dan jarang sekali lurah-lurah di daerah lain yang perempuan kan gitu ya. Ini cita-cita dari kecil apa jadi apa nih? 11 orang memang di Kota Cilegon ya? Jadi 30% lurahnya perempuan 30%? Dari 43 kelurahan. Oh gitu ya. Enggak, sebelum di kelurahan tuh aktif di media sosial kan? Ya. Itu di mana sebelum dari kelurahan itu? Ya, sebelumnya di Kelurahan Bendungan, jadi kepala seksi. Kepala seksi tadinya memang kan gitu lurah. ya. Iya, begitu. Nah, ada apa sih di Pabean? Ada macam-macam ya. Jadi Pabean itu berkelimpahan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Itu. Saya dengar Kang Arif pernah ke sana? Oh, saya sering. Sering ya, Wah. Sering ke Pabean dan kenapa saya undang Teh Nurul itu di sana ada something gitu ya. Ada something yang notabene ini kalau saya lihat ini banyak potensi-potensi yang masih digarap. Namanya Pabean. Kenapa namanya Pabean? Ada artinya nggak? Artinya sih katanya itu dulu tempat bea cukai gitu ya. Pabean. Kalau di googling begitu. Pabean gitu ya. Kirain itu lumbung padi atau apa gitu kan Pabean gitu kan gitu ya. Oke. Ada apa sih di Pabean itu selain apa namanya sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain sebagainya kan gitu. Ini menurut Teh Lurah kan gitu ya. Ya potensinya itu ya, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alamnya di situ Pabean terdiri dari persawahan, perbukitan, dan ini bisa jadi tempat wisata alternatif ya. Kota Cilegon yang riuh dengan industri gitu ya, bisa healing di Pabean. Itu gitu. maksud saya itu bisa menjadi menciptakan desa wisata atau kelurahan wisata kan gitu. Itu bisa gitu kan. Malah ada tempat Kedurung. Ya. Nah, saya sempat ke Kedurung di situ dan kalau teman-teman, saya pernah ketemu dengan pemuda itu yang ngumpul di Kedurung ya, ngumpulin para pemudanya untuk menjadi pemuda yang luar biasa gitu. Saya lupa namanya itu ya. Itu ada satu orang yang balik ke bawah itu untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu. Tapi lupa namanya. Nah, ternyata banyak mahasiswa di daerah Pabean ya. Banyak orang-orang yang sumber daya manusia hebat di sana. Betul. Gitu ya. Di sana rata-rata sarjana. Sarjana betul. Mampu tidak mampu itu harus wajib kuliah gitu. Kuliah kan gitu. Wajib kuliah. Ya. Ini udah berapa lama sih di? Baru 8 April, baru 3 bulanan ya. 3 bulan. 3 bulan. Apa harapannya nanti buat Pabean di sana itu? Harapannya bisa bermanfaat di Pabean dengan menggali dan mengeksplorasi potensi yang ada. Ya, alhamdulillah ya, kami dinobatkan sebagai satu lomba kelurahan tingkat provinsi. Nah, ini prestasinya luar biasa nih ya, teman-teman. Ada kemarin itu ada apa di provinsi itu? Lomba kelurahan. Ya. Terus kemarin dapat itu sebagai mewakili kelurahan. Kita sedang proses menuju lomba kelurahan tingkat nasional. Masya Allah. Iya, keren, mewakili keren. Provinsi Banten. Iya. Itu sih cuma giliran aja sih. Tahun ini kebetulan gilirannya kelurahan Pabean. Tahun depan bisa kelurahan yang lain gitu.
Ya katanya sih tadi pasti WA mau ada yang diomongkan di luar dari podcast sebelumnya. Nah, ini yang mau kita gali kan. Ini nih yang saya tunggu-tunggu. Silakan. Ini bahas apa nih sobat? Iya, kita serah gitu kan. Iya. Bahas tentang ini mungkin ya, bagaimana perempuan ya memimpin wilayah ya begitu ya. Ya alhamdulillah sih menjadi lurah ini kan karena atas ridho suami juga ya. Ridho suami diizinkan gitu menjadi lurah ya, sesuatu jabatan yang tidak mudah. Betul. Tidak mudah. Kita harus ketemu masyarakat dengan berbagai pikiran, berbagai isi kepala, berbagai isi hati ya. Tentunya banyak tantangan ya dan cobaan gitu ya. Insya Allah dengan ridho suami dan juga ridho orang tua gitu ya, dan niat yang baik gitu, langkahnya bisa dipermudah untuk menambah kemanfaatan hidup begitu menjadi seorang lurah. Dan ingin bermanfaat buat orang banyak. Iya. Gitu. Ingin bermanfaat untuk orang banyak. Terus? Dan menariknya ya kalau perempuan ya, saya sering diundang malam ya, otomatis kalau malam hari saya wajib diantar sama suami. Wajib diantar sama suami karena lokasinya juga yang lumayan jauh dari tempat tinggal gitu ya. Dan di Pabean itu juga tempatnya jauh, sepi kan di ujung utara kota Cilegon, yang tidak memungkinkan saya sendiri bawa mobil dan harus diantar dengan suami begitu. Banyak curhatan masyarakat sebelum menjadi, maksudnya pertama waktu menjadi lurah itu banyak gak? Pasti curhatannya tentang apa gitu? Curhatan, enggak sih, mereka hanya ingin potensi di Pabean itu bisa dikembangkan kan, gitu. Mereka punya inovasi, punya ide ya. Kebetulan kami di kelurahan itu ada namanya program Kopi Darat, komunikasi penuh inspirasi dari masyarakat, mengumpulkan masyarakat di satu lingkungan RW gitu ya, ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, RT RW, lembaga masyarakat. Di situ mereka bisa mengungkapkan aspirasinya, idenya, pemikirannya begitu. Yang menariknya jadi perempuan lagi mungkin ya dibalik yang belum saya ceritakan di tempat lain. Sekarang ceritakan aja, pokoknya di satu podcast buka aja semua kan gitu. Ketika lurah perempuan sedang datang bulan. Gitu. Ya. Otomatis kan hormon-hormon itu kan luar biasa ya. Kalau ketika datang bulan mungkin Kang Arif nggak pernah ngerasain ya. Pusing gitu kan gitu ya. Moodnya jelek gitu ya. Tapi saya selalu berprinsip sebelum jadi lurah pun ya, saya harus bisa mengendalikan hormon, jangan hormon yang mengendalikan saya begitu. Harus bisa mengendalikan hormon yang dibalik gitu ya. Dibalik begitu prinsip saya. Nah, menariknya itu yang saya belum ceritakan dan orang lain nggak tahu ya. Ketika proses tahapan administrasi di tingkat nasional ya. Kami lagi dipantau tuh sama provinsi ya. Provinsi datang ke kantor gitu kan. Datang ke kantor melihat persiapan kami di tahapan administrasi gitu ya. Kebetulan saya waktu itu sedang feeling saya sedang mau datang bulan ini ya. Ya begitu. Posisinya saya lagi banyak diem gitu ya. Begitu dengan anggapan seperti itu, ini provinsi bilang ini bulurahnya semangat apa enggak sih gitu kalau enggak ya, padahal saat itu saya sedang menahan diri itu ya, saya lagi proses mendatang betul ya, saya datang bulan itu. Jadi kalau saya itu lagi datang bulan begitu tidak mau kelihatan cemberut di depan orang, tidak mau marah-marah di depan orang gitu ya, karena selalu image saya harus murah senyum. Namanya pimpinan itu ujiannya itu ya. Jadi lebih baik saya banyak diam, atau biasanya sih pagi hari saya dengerin sholawat atau musik-musik yang lain untuk meningkatkan mood gitu. Gitu supaya itu tadi mengendalikan hormon gitu. Jadi emang begitu ya, kalau misalkan seorang pimpinan udah datang bulan ketemu masyarakat lagi masyarakat itu bisa dijaga kan gitu ya. Apalagi selain yang belum diomongin di podcast lain nih. Ya itu manajemen emosi ya, karena kalau jadi lurah itu ya pasti banyak ada saja gitu omongan-omongan itu ya, itu manajemen emosinya harus luar biasa. Ketika menanggapi masyarakat itu ya harus dengan senyuman dan positif thinking aja gitu. Pasti segala sesuatu terjadi untuk sebuah alasan. Segala sesuatu terjadi untuk sebuah alasan. Misalnya ada kejadian, pasti
alasan Allah tuh untuk sebuah B gitu. Gitu. Saya selalu punya prinsip itu. Jadi kalau ada masalah A, oh berarti ada apa nih? Ada pasti akan ada hikmah itu. di balik itu. Ya, kalau di komunitas saya di PPA itu ada pesan cintanya. Gitu. Yes, ada pesan cinta dari sebuah ujian. Ujian. Oke. Kan Pabean itu unik gitu ya, menurut saya sih unik gitu kan ya, daerah-daerah pesisir tapi ada tengah-tengah kota Cilegon kan gitu ya. Saya pernah naik ke atas itu banyak potensi-potensi alam kan gitu ya. Nah, apa yang diharapkan Teh Lurah untuk menjadi satu titik destinasi wisata baru nih? Seperti apa sih gitu ya keinginan Teh Lurah untuk menciptakan ini potensi daerah nih wisatanya ada kan gitu, di daerah mana itu ada nggak? Iya. Ya. Kami punya roadmap inovasi namanya di 2022-2023 kami wujudkan itu namanya wisata Bukit Kedurung. Wisata Tentunya Bukit Kedurung. Dengan bersinergi dengan pelaku usaha di sana, Yeah. stakeholder di sana. Bagaimana nanti memberdayakan UMKM yang ada. Kan sudah mulai viral nih Kedurung nih ya, belum juga running, belum juga ini, tapi sudah mulai viral. Kedurung, nah nanti kedepannya ya mengajak anak-anak muda di situ untuk berperan serta bagaimana mengembangkan potensi, karena inovasi itu harus datang dari bawah. Ya, itu betul. harus datang dari bawah supaya umurnya jangka panjang. Dari pelaku gitu. juga. Dari pelaku, umurnya jangka panjang, dari masyarakat, dari local champion lah ya. Kalau ada teori local champion itu wisata berbasis komunitas gitu. Jadi komunitasnya yang harus bergerak gitu. Pemerintah hanya sebagai fasilitator, apalagi motivator, inspirator gitu ya, dan provokator, maksudnya kompor untuk yang baik gitu ya. Ayo semangat gitu. Begitu. Kemudian berikutnya adalah kita punya lahan pertanian ya. Jadi 2023-2024 itu akan ada kampung buah dengan menciptakan sawah sebagai tempat healing alternatif. Nah, itu. Gitu. Setuju banget gitu ya Pak. Kan sekarang ini udah ada Gekrap gitu kan, gerakan ekonomi kreatif gitu kan ya di Cilegon ini kan bisa berkolaborasi. Kebetulan saya salah satu pengurusnya kan ya dengan Teknike ya. Nah, itu bisa berkolaborasi kan gitu. Makanya kenapa saya ini Pabean Kedurung ya. Jangan sampai Kedurung terkenal dengan susah airnya kan gitu ya. Itu tuh permasalahan air tuh gimana gitu kan. Ya itu sudah puluhan tahun. Insya Allah kami sedang berikhtiar terus ya. Karena ini jadi salah satu peran juga untuk mendongkrak wisata itu, air penting. Saya ada foto teman-teman di sana waktu ngirim air ya kan gitu. Sampai ke guling tank itu udah pernah kan tuh. Pernah ya? Pernah kan situ. Tapi Teh Lurah belum di situ kan gitu. Iya, belum. Itu unik banget lah karena Kedurung, terus ada beberapa daerah yang katanya naik motor juga susah kan gitu. Itu menjadi trekking juga sebenarnya kan buat wisata kan gitu. Dan jadi memberdayakan ojek-ojek juga, hanya orang-orang tertentu yang bisa naik motor ke atas kan gitu ya. Banyak teman-teman naik ke Kedurung katanya ke guling-guling gitu kan gitu. Banyak banget kan berita-berita itu. Baik, Teh Lurah, harapannya terutama dari pemerintah ya untuk kelurahan Pabean ini apa sih yang diharapkan kan gitu? Ya. Saat ini supportnya gimana kan gitu ya? Pemerintah kota sangat support ya. Pak Wali, Pak Wakilnya juga sudah beberapa kali ke Pabean, ke Kedurung ya. Harapannya adalah Pabean jadi tempat wisata alternatif di keriuhan industri ya. Apalagi nanti mau ada warga Korea yang berbondong-bondong datang ke Cilegon. Karena mereka butuh sesuatu yang berbeda kan gitu. Jadi bisa healingnya jangan ke kota lain. Bawa ke Pabean healingnya. Sekarang lagi tren healing gitu ya. Apa-apa butuh healing gitu. Ada nggak kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan itu? On process ada? Kan. On process saya sedang mempromosikan terus. Selain wisata juga kami punya sentra emping juga. Jadi sentra emping di Pabean itu ada 50 pengemping gitu, dan itu sudah puluhan tahun mereka melestarikan budaya ngemping itu. Jadi ibu-ibu itu memiliki penghasilan dari emping, dari pagi sampai sore mereka emping. Pernah dengar desa Cikolelet?
Ya, di Serang itu ya, jadi tempat. Coba lihat ke sana. Itu saya pernah waktu dulu saya pelaku wisata itu menjadi konsultannya di sana juga kan gitu. Itu pernah ngobrol tentang desa wisata dan alhamdulillah banyak yang ke sana kan gitu. Makanya ini Cilegon ini harus menjadi destinasi wisata baru betul di Cilegon kan. Kan orang taunya Cilegon cuma satu jalur itu ya. Iya. Ternyata ada lagi ke arah situ kan arah gitu situ. ya. Makanya gitu. Kan orang tradisional, ada keseniannya dan lain sebagainya itu bisa ditampilkan kan lengkap sekali kan, gitu ya. Itu tadi senang Pak Bian itu. Cerita sebelum katanya sih aktif viral di sosial media kan. Jadi kata teman-teman kata Hasidiwo, beliau ini adalah lurah yang lincah gitu. Lincah gimana sih katanya kan gitu. Ya memang saya aktivis media sosial ya kan gitu. Karena saya tahu marketing itu paling tepat di media sosial. Sekarang itu di media sosial, baik marketing diri, marketing saya sendiri, personal branding, marketing wilayah juga saya harus mempromosikan wilayah saya dong yoga atau marketing juga bisnis saya begitu itu semua lewat media sosial. Nanti Sanet boleh ke Pak Bian ya. Sangat. Kita kita sharing, kita sedikit untuk berbagi lah kan gitu ya. Kalau misalnya ada potensi yang ini kita bantu. Wah kan. itu sedap banget. Saya makanya begitu lihat ini jangan jauh-jauh kan, saya juga sering ke Pandeglang, ke Pongosok gitu kan. Nggak usah jauh-jauh deh gitu. Gitu. Terus ada berapa warga di sana? Ada 3.700. 3.700. Potensi 3.700. 3.700 kebanyakan adalah penduduk asli. Gitu penduduk asli ya. Asli. Jadi masih berkarakter. Makanya kami punya visi itu Kelurahan Pabean yang mewujudkan Kelurahan Pabean yang berkarakter dan berdaya saing. Itu karakternya masih kuat. Dan mereka tradisinya masih kuat kan gitu ya. Karakternya masih kuat. Tradisional tapi modern. Gitu. Tidak tidak alergi dengan kedatangan sesuatu yang baru yang modern kan gitu ya. Oke, program-program apa aja yang sekarang disiapkan oleh Teh Lurah di Pabean ini? Ya, disiapkan itu soal kedepannya kami ditunjuk sebagai desa budaya ya. Desa budaya. Ada apa aja budayanya? Desa budaya ada macam-macam nih, ada pencaksilat, ada rudat, ada rudat. Rudat ada ya? Iya, ada Bandung Lusung, ada Marawis, ada Qosidah, lengkap. Jadi menarik ini sebenarnya. Iya. Kalau semua ada gitu. Ada program big event besar gitu kan, misalkan Festival Pabean gitu. Udah ada belum? Sementara ini kita bikin itu. Yuk, Festival kita bikin. Pabean. Festival Pabean kan bisa menciptakan apapun. Betul. Kan gitu ya. Kapan tuh? Kita bantu nanti. Sanet kita bantu nih kan gitu ya. Kita ajak teman-teman untuk menciptakan Festival Pabean kan gitu. 2023, 2024 itu sudah ada target ke sana. 2022 ini sedang proses pemetaan dulu, pemetaan potensi, mapping dulu. Baru 4 bulan soalnya kan. Iya, mapping dulu. Saya ke Durung juga awal juga langsung mapping kan ke atas bagaimana. Tapi respon lihat di media sosial, respon dari masyarakat luar biasa sekali. Yang saya lihat gitu ya, dengan adanya Teh Lurah Nurul Parangan tuh mungkin ini udah viral. Warganya sih masuk yang keren. Ke situ kan gitu ya. Wah, kayak seperti kejatuhan duren gitu ya warga di sana kan. Warganya yang keren sih sebenarnya. Saya hanya mempromosikan mereka. Warganya yang keren. Wasilah. Ya wasilah ya. Itu sih tujuan hidup sesungguhnya ya, kebermanfaatan, keberkahan. Oke, selain dari menjadi Teh Lurah ini kegiatan apa yang di luar gitu? Kegiatan di luar ya organisasi juga seperti Gcraft, Piuku gitu. Masuk ya. Kemudian juga yang pasti ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga 2 anak. Kemudian bisnis juga gitu. Asli Cilegon. Asli Cilegon. Lahir di Cilegon. Kalau lahir di Serang, tapi orang tua semua keluarga Cilegon. Besar Cilegon. Bisnisnya apa? Bisnisnya klub sehat. Oh, klub sehat. Oh iya klub sehat itu ya yang klub sehat. Yang kemarin ditawarin itu kan gitu. Keren. Klub sehat gitu. Ada produk nggak?
Ada produknya. Kenapa nggak dibawa produk? Biar sekalian endorse kan ya gitu ya. Nggak ngomong sih Kak Arif. Cek aja Boleh ya. Boleh, Iya, bebas dong. Boleh ya. Saya punya klub bahagia namanya, tapi justru saya ini yang kita cari kan, karena selain dari menjadi pimpinan kelurahan, beliau juga bisnis kan gitu. Ini yang kita cari. Jadi potensi-potensi wanita di Cilegon itu kan banyak kan gitu. Ceritain tentang klub sehat. Iya, klub Masih sehat. Banyak waktu klub ini. sehat ini saya ada bimbingan pola makan sih ya. Ini pekerjaan sampingan ya. Saya yang turun dikelola turun ya. berat badan. Nanti Gitu Kang ya. Arif harus. Ya. Saya dikelola bersama oleh suami ya, kemudian ada karyawan juga dan ada beberapa cabang klub ya di Cilegon, di Serang, kemudian juga ada di Solo gitu. Jadi menariknya itu ya di bisnis Suami ini. orang Jawa, Solo. Suami orang Jawa. Oh, pernah namanya kan gitu. Menariknya di bisnis ini ya saya bisa membantu orang lain jadi jauh lebih sehat dan bahagia, itu sih. Jadi tujuan hidupnya tercapai salah satunya melalui bisnis ini. Gimana sih caranya gimana? Apa sampaikan gitu ya. Kan Caranya dengan mengatur pola makan. Cuma konsultasi aja ya, atau gimana? Ada konsultasi, mengatur pola makan, kita ada bimbingan. Ada bimbingan yang bisa online, bisa offline gitu. Gitu. Bisa lewat online, bisa lewat offline. Produksi produk. Iya, ada nutrisi penunjangnya. Ada nutrisi penunjangnya. Tapi yang paling penting itu adalah bimbingannya. Bimbingannya bagaimana saya menjadi coach gitu buat buat klien lah ya, buat customer begitu. Itu bisnis sampingan yang menyenangkan sih. Nah, dari bisnis itu juga saya belajar tentang ya manajemen emosi. Ya, dari situ juga ada pengaruhnya di pekerjaan. Karena kan suka ada training ya, training motivasi, training manajemen hati, manajemen emosi, begitu. Saya belajar dari situ. Masya sih. Allah, Pikiran ya. Kalau pikiran harus positif. Klub sehat ini hanya di Cilegon atau seluruh Indonesia? Ada seluruh Indonesia bahkan di ini. Ini baru di 94 negara juga ada. Saya yang memang kuper apa emang sudah lama ini klub sehat ini? Sudah lama sayanya memang berarti belum kenalin sama Kang Arif. Ajak dong teman-teman Sanet untuk ke klub sehat gimana Cok? Saya ada program pengenalan bebas biaya 3 hari di klub sehat saya di Jalan Dewi Panjaitan, Palas. Oh, di Palas. Bisa gitu. nanti WA saya langsung, ada program pengenalan 3 hari bebas biaya. Oh gitu. Pengenalan 3 hari bebas biaya. Gitu. Jadi semacam komunitas gitu ya, yang komunitas, sehat-sehat kan gitu. Pengenalan program. Siap. Tadi tentang program di Kedurung gitu kan ya. Ada nggak program pemerintah yang mensupport ke Desa Pabean gitu, yang khusus gitu kan? Ada nggak? Ada, itu melalui program inovasi kan. Sekarang Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ya harus menghimbau seluruh lurah memiliki, seluruh kelurahan gitu ya memiliki inovasi, dan itu disupport anggarannya di tahun 2023 itu suatu support inovasi ya. Kami memiliki inovasinya ya Kedurung gitu. Kedurung gitu ya. Ya. Ini mungkin bisa dikolaborasikan dengan program komunitas saya namanya Mudanesia gitu kan ya, karena memang jujur dengan kekhawatiran kita dengan anak-anak muda sekarang, khususnya pelajar kan banyak bullying dan lain sebagainya. Kita punya program namanya Mudanesia untuk touching ke anak-anak muda. Nanti ada trainernya kita kan ya, nanti kita gratis kok, nggak dibayarin kan gitu. Tinggal teman-teman dari kelurahan itu mengumpulkan pemudanya dan kita arahin untuk menjadi wah keren banget ya. Nanti saya ngobrol lah khusus ya, saya siap. Nanti ada program Muda Indonesia nanti kita sharekan gitu ya. Karena sekali lagi bahwa ujung tombak dari kekuatan pemerintah ada di anak muda kan sekarang. Betul kan, ya. Apalagi dengan bonus demografi, anak mudanya banyak, milenial banyak. Ini kayaknya cocok di masa bonus demografi ya, kan gitu ya. Jumlah milenial berkelimpahan. Betul, setuju. Ini salah satu materinya ada bonus demografi kan. Ini bisa nyambung kan gitu ya. Teh lurah kan, panggilan teh lurah kan gitu ya. Selain bisnis dari yang dikembangkan sekarang kan gitu ya.
support dari keluarga gimana? Dari support dari suami, terus anak-anak kan mesti antar sekolah, tidak seperti yang ibu-ibu yang lain sampaikan. Ada keluh kesah atau misalkan nikmat aja atau gimana? Anak-anak nggak protes nggak kan gitu ya? Pertama ada distribusi tugas ya. Saya suami dan asisten rumah tangga itu ada distribusi tugas, sudah jelas. SOP-nya itu job desk-nya udah jelas. Kemudian anak-anak juga sudah paham. Bahkan anak saya yang kedua itu suka ikut acara. Saya kalau malam ikut gitu, menyaksikan ibunya sambutan. Sambutan. Tapi kan sekolah dia. Apa malam. Oh, kalau malam ikut menyaksikan ibunya sambutan, bermasyarakat. Tapi nggak ada protes gitu ya? Nggak ada protes gitu. Terus karena udah ada distribusi tugas. Healingnya emang tetap di Cilegon atau memang healingnya keluar gitu kan? Oh, healing saya ya harus mencari inspirasi dari luar gitu. Kan, gitu ya? Saya suka cari inspirasi dari luar, misalnya di Semarang itu sudah banyak kampung tematik itu. Semarang sudah semakin berkembang ya. Kemudian ada lagi ya di Jawa Tengah gitu. Kenapa sih di situ kok lingkungannya bersih ya? Kenapa warganya sangat peduli dengan kebersihan gitu? Apa yang harus diterapkan di kelurahan saya misalnya gitu? Budaya apa sih sebenarnya? Kesadaran ya kan? Kesadarannya gitu ya? Itu yang terus saya pelajari kalau setiap healing gitu ya. Oke, Teh, terakhir sampaikan ke ke sahabat Sanet tentang visi misi tentang wanita itu harus ngapain aja kan gitu. Silakan gitu ya. Wanita itu harus aktif dalam pembangunan ya, bukan ikut aktif dalam pembangunan, ikut terlibat dalam pembangunan ya. Bukan hanya jadi penonton atau jadi penikmat, tapi juga jadi penggerak. Begitu. Wanita itu aja. Iya, itu aja, harus menjadi penggerak dalam pembangunan apapun, misalnya ekonomi, sosial, budaya, ekonomi, perempuan jadi penggeraknya gitu. Jangan hanya jadi follower. Harus bisa jadi kalau bisa jadi leadernya. Betul. Jadi sahabat Sanet, inilah salah satu inspirasi wanita khususnya di Kota Cilegon ya. Beliau ini aktif banget ya, disebutnya Teteh Lincah kalau sahabat-sahabat saya ini ya. Beliau ini salah satu lurah wanita di Kota Cilegon dan sudah menciptakan prestasi baru 4 bulan sudah mencapai prestasi yang luar biasa. Wah, ini berlebihan ya, sebenarnya biasa aja. Iya, kita dukung. Ini kan prestasi yang kemarin tuh kan gitu ya. Dan kita dukung program-program ke depannya, teman-teman. Kita ciptakan desa wisata Kedurung atau desa wisata Pabean. Kampung buah juga nanti sawah jadi tempat healing ya. Sawah tempat healing, bisa sawah buat edukasi anak-anak edukasi kan gitu ya. Wisata, betul. Anak-anak kota ke sawah, becek-becekan itu jadi edukasi kan kayak gitu ya. Itu memang mimpi-mimpi seorang pemimpin itu ya di daerah harus seperti itu gitu. Back to healing, back to nature kan gitu ya. Satu kata buat Kedurung. Amazing. Makanya kalau saya sih buat Kedurung itu tadi apa ya, lupa ya saya bilang. Unik gitu. Baik, ada yang mau sampaikan lagi? Terima kasih untuk Sanet Podcast ya sudah mengundang saya ke sini. Semoga kita bisa berbagi inspirasi ya. Silakan follow Instagram saya @nurulpanengah. Ya. Nanti kita follow @nurulpanengah dan Desa Pabean, dan kita dukung atas program-programnya. Ya. Saya Kang Adib dan Nurul Panengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum dulu.